Ini kursi lewat mulu ya di Instagram gua, Habada namanya. Banyak yang review tapi jujur ya, first impression gua soal looks-nya dia tuh kayak agak kurang pede sih. Karena bentuknya gede, terus gua ngerasa sih kayak gak nyaman aja gitu, banyak pengaturan-pengaturan di sana sini dan kelihatan part-partnya itu banyak yang kepisah, jadi gua worry aja sama kenyamanan duduknya. Terus awal gue liat di Instagram, gua cek juga tokonya, kayaknya belum ada yang resmi di Indonesia gitu, jadi kayak repot aja ntar kalau misalnya gue beli harus shipping dari luar negeri. Terus kalau mau klaim garansi agak kurang praktis aja ya. Gak lama setelah itu Pexio udah tawarin kalau mereka itu kolaborasi sama si Habada untuk masukin ke Indonesia yang versi Evolve 3. Jadi mereka kasih nama Pexio Evolve 3 yang udah dapat servisnya si Pexio juga. Gratis ongkir Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali. Ya kan bisa cek aja lengkapnya, dan ada garansi 2 tahun juga dari Pexio. Ya setelah ada kabar itu jadi gue nggak ada salah juga untuk coba si kursi Pexio Evolve 3 ini. Ini kursi berat banget. Dari mekaniknya dan plastik yang mereka pakai di frame itu juga kerasa tebel-tebel. Kalau rakit sendiri jujur agak effort, jadi saran gue sih mending manfaatin servisnya mereka yang gratis rakit itu sih. Nice. Setelah dirakit terus gue cobain untuk pertama kalinya, ternyata gue ada salah nilai aja sih sama si kursi ini, karena setelah didudukin itu rasanya nggak sebesar kelihatannya. Ini gue coba bandingin sama kursi gaming, padahal kelihatan jauh lebih besar si Habada ini ya, tapi pas dipakai sih memang Habada ini kerasa lebih fit di badan dibanding kursi gaming yang gue punya ini. Joknya dia emang ukuran itu kecil, dan justru itu yang gue suka karena pas banget sama ukuran badan gue di 172 cm, berarti 68 kg. Yang bikin kursi ini tuh kelihatannya besar banget emang ada di bagian backrestnya dia, karena menurut gue semua fitur yang unggulan dia tuh ada di backrest ya. Ini backrest yang paling kompleks so far yang pernah gue coba dari semua kursi-kursi di dunia ini. Gue baru nih cobain lumbar support yang dedicated, yang kepisah juga antara adjuster naik turunnya sama backrestnya, dan ini oke banget untuk bisa sesuaiin sama banyak ukuran badan orang ya. Karena ketika kita mau adjust cuma lumbarnya aja bisa, mau adjust si backrestnya aja juga bisa. Karena kebanyakan kursi yang backrest dan lumbar supportnya itu dedicated kayak gini, pas dinaik turunin ya keikut semuanya tuh, backrest serta lumbarnya juga. Nah itu agak kurang bisa diterima sama sebagian orang, karena ada aja ya orang yang lumbarnya itu lebih ke bawah, torsonya itu lebih panjang mungkin ya. Ketika dia naikin lumbarnya, backrestnya nggak pas di posisinya, atau sebaliknya diturunin lumbarnya dan backrestnya juga jadi kependekan. Nah kalau dia kepisah kayak gini akan jauh lebih fleksibel. Dan untuk lumbar supportnya, ini ada lumbar support terbaik yang pernah gue coba, karena dia bisa peluk pinggang kita ke dalam gini. Kemarin gue udah sempat ada review juga yang kursi gaming. Kenapa gue tidak terlalu suka sama kursi gaming, karena kita dikasih ruang kebebasan untuk badan kita belok-belok, yang bikin jadi kayak kurang disiplin aja duduknya, nggak bisa tegak 100% dan nyaman. Kalau tegak tuh ya kita harus tegakin sendiri, jadi nggak punya tools untuk ngebantu kita supaya duduknya itu lebih ideal. Sementara di sini kita bisa duduk ideal dengan support yang sangat nyaman, dipakein lumbar yang bisa ditekuk kayak gini, kita bisa duduk tegak dan kita nggak mudah untuk geser-geser badannya. Dan di lumbar ini juga ada pengaturan maju mundur pakai pegas gitu, dan ini bisa kita kunci di 2 posisi, bisa yang paling depan atau yang paling belakang. Gue pribadi cocoknya di paling belakang, karena kalau depan itu menurut gue terlalu lampau kalau dikunci di depan ya. Tapi ini preferensi, ada orang yang memang suka lumbarnya itu didorong banget. Ada juga yang kayak gue ya so-so aja, nggak terlalu dorong ke depan, sehingga gue bisa sandaran sama backrestnya tuh lebih tegak. Paling gue akan coba lock di depan untuk waktu yang sebentar sih ya, kayak gue pengen duduk terus lumbar support gue kena, tapi gue nggak mau yang terlalu ke belakang duduknya, jadi gue bisa duduk tegak tanpa gue harus sandarin gue punya punggung ke backrestnya. Yang nempel tuh cuma lumbarnya aja kayak gini, dan menurut gue ini nyaman, tapi memang nggak bisa dalam jangka waktu lama. Gue tetap lebih nyaman untuk sandaran semua punggung gitu, sama lumbar-lumbarnya juga. Kalau diperhatiin juga dia ada mekanisme naik turun di lumbar supportnya, ini kayak pakai pegas gitu, dan ini sih nggak bisa di lock ya, jadi memang didesain untuk fleksibel supaya dia bisa ngikutin posisi lumbar kita. Lanjut soal armrest, kemarin kursi gaming gue ada review juga yang punya armrestnya itu bisa puter lebih dari 180 derajat, sementara di Pexio Evolve 3 ini dia bisa puter infinity 360 derajat dan bisa puter terus, jadi dia nggak ada mentoknya. Dan pengaturan armrest kayak gini nih advance banget sih, karena kita bisa puter ke belakang kayak gini, terus kita bisa deketin banget posisi badan kita sama meja, tapi tetap tangan kita tuh bisa resting di armrestnya, bukan di atas daun mejanya. Menurut gue ini jadi solusi buat kalian yang suka duduknya itu deket banget sama daun meja. Pakai fitur armrest yang bisa puter balik kayak gini, yang bikin dia tuh bisa dimundurin banget. Terus ini juga bisa diatur sampai deket banget badan kita di depan gini ya. Nah kalau misalnya kalian kemarin
nonton video coba-coba kursi sama dokter Ian, beliau ada bilang kalau punya kursi yang armrest itu bisa di-adjust sampai depan gini. Ada sandaran tangannya biar tangannya nggak goyang, karena kan 1 mili kepleset aja itu efeknya besar gitu. Ya ini sih nggak se-advance itu ya, tapi ini bisa sampai deket banget sama badan kita kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian model ngetik T-Rex yang deket gini, ini nyaman banget. Dan ukuran unpadnya juga besar banget, empuk juga. Jadi gue gak ada masalah jujur sama armrestnya, malah gue appreciate banget. Terus dia unik juga, bisa tilt armpadnya. Tapi gue jujur fungsinya agak bingung sih ya buat apa. Karena ada efek sampingnya juga kalau misalnya kita lagi duduk di kursi ini terus kita dipanggil sama orang sebelah kita atau kita mau ngobrol ke belakang gitu nengok ya. Ini tuh agak turun gitu jadi. Karena pasti otomatis kita tuh neken armrestnya kayak gini kan kalau kita mau ngobrol sama orang di samping. Jadi kayak gitu. Dan gue juga ada lihat tipenya mereka yang lain tuh, ada yang armpadnya tuh kayak kebelah tengahnya dan yang bisa tilt itu bagian depannya doang. Jujur gue juga nggak tahu itu fungsinya apa. Terus dia bisa naik turun dan ini tinggi banget ya, posisi tertingginya dia. Dan yang paling penting dia nyatu sama sandaran juga. Untuk recliningnya dia pakai mekanik sinkronus. Yang biasa gue temuin itu pakai rasionya 1:2, jadi punggungnya itu udah sandaran duluan terus baru naik joknya. Kalau ini sandarannya jauh banget ya, backrestnya bisa sampai rebah banget, terus baru si joknya naik sedikit. Jadi kalau misalnya kalian pakai si kursi Evolve 3 ini, kalian mau rebahan maksimal pun kaki kalian tetap bisa napak ke lantai. Dan bisa tambahin fitur footrest juga kalau kalian emang mau lebih santai pakai kursi ini. Nah, untuk recliningnya kita bisa lock di 4 posisi, tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Dan untuk mekanik ini yang gue notice ya, posisi dia punya lubang untuk gas lift itu nggak kayak kursi kebanyakan, itu agak di bagian belakang. Itu yang bikin kursi ini ketika direbahin banget pun tetap stabil, nggak ada ngangkat sama sekali untuk wheelbase-nya. Jadi gue jujur nggak worry sama sekali ketika rebahin kursi ini, karena di beberapa kursi lainnya yang punya fitur reclining sampai rebah banget itu ada resiko untuk kebalik ke belakang walaupun wheelbase-nya itu udah ukuran 60 atau 70 cm. Terus untuk pengaturan mekaniknya ini simple banget, cuma pakai satu tuas ini aja. Untuk 3 pengaturannya dia udah pakai wire. Ini ngejangkaunya enak, gampang, nyaman. Ada reclining lock yang tadi gue bilang, bisa naik turun gas lift, dan ada sliding seat juga. Soal seat piece atau joknya yang tadi gue bilang ukurannya kecil, so pas banget sama badan gue. Ini approve ya, mantap. Dan untuk kebanyakan postur tubuh orang Asia sih, termasuk Indonesia khususnya, ini cocok ya menurut gue. Ditambah dia juga udah punya pengaturan sliding jok, harusnya untuk orang yang lebih tinggi dari gue pun ini akan aman. Untuk meshnya ini cukup oke lah ya, bukan yang paling nyaman tapi nyaman aja. Dia ada rubber dan ada polyesternya juga, jadi ini gabungan. Dan dia punya tension juga ini cukup oke, bukan yang loose banget tapi bukan yang keras banget juga, tetap ada empuk-empuknya. Komen gue sih soal meshnya ya harusnya bisa dapetin yang lebih premium lagi sih, karena harganya dia yang nggak murah. Tapi yang menurut gue yang paling sayang adalah di bagian depan ini nggak ada foamnya. Tapi beruntungnya dia punya bentuk kursi ini tuh udah melengkung, so selama gue duduk di sini sih sebetulnya kaki gue juga nggak langsung mentok ke frame bagian depannya dia. Cuma yang jelas ini kursi tidak untuk orang yang duduk sila. Kalau duduknya normal-normal aja sebenarnya aman. Cuma ya alangkah baiknya ada dikasih foam lagi sih. Untuk headrestnya 4D lengkap banget, tapi sayang pengaturannya agak kurang smooth. Kayak beberapa pengaturan itu perlu effort aja ya, khususnya pas di tilt bagian housingnya dia, yang nge-tilt the whole frame-nya, bukan yang tilting bagian depan ini. Itu agak effort. Itu malah backrest yang naik. Walaupun headrest sebenarnya nggak terlalu necessary buat gua, yang penting pas recline itu ada yang nyangga kepala gua. Ketika gua kerja duduk tegak sih headrest nggak terlalu kepake ya. Untuk wheelbase ini dia pakai sistem welding, tapi welding itu lebih rapi karena di atasnya itu nggak ada sambungannya. Sambungan itu semuanya di bawah. Ini sama kayak wheelbase-nya kursi gaming harga 7 jutaan kayak punyanya Corsair, terus Secret Type juga. Model-modelnya kayak gini dan ukurannya juga sama ya, persis. Cuma memang ini jadi agak effort untuk gerakinnya. Kalau kata Pedro, mobilitasnya ini nggak terlalu wow ya. Menurut gue sih ini karena caster wheel juga berpengaruh ya, karena ada juga yang atasnya itu berat. Cuma dia tetap enak aja gitu jalan-jalannya. Untuk gas lift di sini dia pakai yang kelas 4, udah sertifikasi BIFMA juga. Wajib banget pakai yang kelas 4 karena untuk nahan bobot atas si kursinya tanpa ada orang itu udah lumayan berat. Tambah ada orang lagi, kelas 4 itu ideal di 150 kilo, ya mungkin ini bisa maksimal orang yang duduk tuh di 130-120 kilo mungkin ya idealnya. Posisi duduk yang paling ideal dari kursi ini untuk gue pribadi, gue bisa posisiin backrestnya ini di paling tegak.
Terus lumbar supportnya gue kunci di bagian yang paling dalam. Terus untuk sayap lumbarnya juga ini gue tekuk supaya peluk banget gue punya pinggang. Backrest gue atur di posisi paling rendah, sementara lumbarnya gue set di posisi paling tinggi. Joknya gue set ke paling belakang juga. Gue naikin sedikit kursinya supaya bisa achieve di tinggi meja gue. Armrest gue naikin tapi nggak sampai full, ini masih bisa tinggi lagi. Terus untuk posisi yang rebah juga ini enak kursinya jujur, karena bisa sampai rebah banget. Ini sampai kayak hampir OCA 259 Pro sih, rebahnya bisa sampai lebay banget. Dengan fitur selengkap ini dan adjustment di sana sini juga, ini kursi memang layak ada di harga 9 jutaan. Bisa dilihat dari material yang dipakai juga sih ya, ini plastik tapi solid banget sampai seberat ini. Hal-hal yang gue pertimbangin dari kursi ini tuh ada di bagian jok depannya. Kalau dikasih foam ini pastinya akan jadi lebih nyaman. Terus dengan banyaknya pengaturan, banyak part-part yang kepisah, banyak sambungan, banyak engsel di kursi ini ya, semoga kedepannya ini kursi nggak yang bunyi-bunyi gitu loh, karena jujur itu akan sedikit ganggu sih ya. Tapi so far di sini sih ini masih normal-normal aja. Bunyi di sini sih minim banget, ada di bagian lumbarnya karena dia maju mundur gitu, tapi menurut gue ini masih aman banget. Bukan ada di bagian mekanik yang bunyi dan berdecitan. Sisanya udah itu aja sih. Gue impress banget sama pengaturannya dia. Adjustmentnya itu sangat kompleks dan bisa nyesuaiin sama banyak bentuk tubuh orang, ukuran badan orang ya. Walaupun memang pertama kali kita duduk itu harus adjust dulu, nggak bisa yang duduk terus langsung enak semuanya. Terutama di bagian lumbar yang kalian benar-benar harus temuin settingan terbaik untuk di badan kalian. Kalau misalnya kalian mau lebih pasti dan kalian tinggal di daerah Jabodetabek, kalian bisa cek juga showroomnya mereka ada di Cengkareng, Alam Sutra, Bintaro, di Surabaya juga ada. Dapat free delivery juga, free instalasi juga untuk Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Bali. Garansi 2 tahun untuk roda, footbase, gas lift, mekaniknya juga. Dan garansi 5 tahun juga untuk rangka kursinya. Jadi cukup fair lah dengan harganya dia, dan dapat after service jaminan yang oke dari Pexio juga. Kesimpulan jadi ini kursi yang enak banget dipinggang. Armrestnya juga ini oke banget. Paling oke lah secara fleksibilitasnya dia. Kalau mau tinggi badan berapapun ini bisa di cover sama kursi ini. Minusnya ukurannya memang kelihatan gede. Kalau ruangan kalian yang kecil, compact, ini menurut gue agak kurang cocok karena si kursinya malah jadi stand out banget dan kelihatan sempit-sempitin ruangan. Berat juga kurang cocok untuk mobilitasnya. Terus kalau misalnya kasusnya kayak tempat kerja gue yang dulu yang ada mezanin di atasnya, ini akan ya agak worry juga sih karena kursinya jujur berat banget. Untuk tier list gue udah pertimbangin, ini kursi bisa masuk di A, tapi ya kemungkinan gue akan update juga ke depannya. Kalian bisa cek aja tier list, linknya itu gue taruh di description box, dan link kursinya juga ada di sana. Ya, thank you ya udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.